Taib kita mulai kembali, Asatidah, ikhwah dan akhwat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Taib, sebelum kita masuk ke pembahasan fikih salat, saya akan coba ulas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang tadi mungkin belum sempat terjawab. Dan nanti sesi pertanyaan akan selalu terbuka di grup. Insya Allah nanti akan kita buka grupnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk bisa disampaikan di situ, grup info Fawzi Syafi'i ya. Termasuk pertanyaan yang tadi mungkin belum terjawab di sini. Kita baca beberapa pertanyaan saja. Terkait basuhan yang belum sempurna, apakah rintikan yang jatuh itu jatuhnya mustakmal atau hukumnya mustakmal? Selama itu taharah yang wajib, yakni basuhan pertama, maka yang jatuh dari anggota walaupun belum sempurna itu mustakmal. Misalnya apa? Kita basuh tangan sampai sini kan ya, jatuh. Ini belum kita sempurnakan nih. Kita ngambil lagi air, kita basuh, jatuh. Maka seluruhnya mustakmal. Karena itu basuhan pertama. Beda kalau basuhan kedua, basuhan ketiga, maka tidak dianggap mustakmal. Karena basuhan kedua, basuhan ketiga hukumnya sunnah, tidak diwajibkan. Dan ketika jatuh pada air yang sedikit tadi kita sampaikan, cukup dikira-kira saja. Tidak harus kita mengambil air jeruk, tidak harus. Dan juga mengira-ngira tadi hukumnya juga tidak wajib, hukumnya sunnah. Karena apa? Karena hukum asal air itu suci. Kalau terkena rintikan air mustakmal, jatuh di bak mandi yang sedikit, maka kalau kita ingin memakainya, karena menganggap air itu suci, maka tidak masalah juga. Sikat gigi apakah dianggap siwak? Benar, karena dia memenuhi kriteria kasar. Apakah yang dimaksud menggunakan emas perak untuk bersuci saja? Tidak. Penggunaan emas perak ini bukan hanya untuk bersuci yang diharamkan. Setiap penggunaan emas perak itu diharamkan meskipun bukan untuk bersuci. Bahkan untuk bersuci ini sebenarnya diambil dengan cara istimbat atau tidak secara langsung dari nas-nas hadis. Karena nas-nas yang ada itu adalah pada makan minum. Ya. Pada nas-nas yang ada itu pada makan minum. La ta'kulu fi anati dhahabil fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha. Jangan makan minum dalam bejana yang terbuat dari emas perak. Jangan pula jangan minum dari bejana yang terbuat dari emas perak. Jangan pula makan darinya. Nah, para ulama mengkiaskan makan minum dengan toharoh, bersuci. Tidak boleh orang itu bersuci pakai bejana dari emas atau keran dari emas, tidak boleh. Tapi suci enggak kalau dia bersuci dengan itu? Dianggap suci enggak dari hadas? Jawabannya iya, benar. Cuma dia berdosa. Berdosa. Jadi bukan terbatas pada toharoh saja. Andai kan dia itu punya cawan dari emas buat pakai makan minum, tidak boleh. Hukumnya haram. Bahkan sebagian ulama menganggap itu dosa besar. Kabirah min kabairi az-dzunub. Misal kita wudhu pakai keran, nah kita wudhu tetap dalam keadaan menyalakan keran. Kemudian tentu banyak air. Apakah iya benar? Ini termasuk israf. Dan hukumnya makruh kalau itu punya sendiri. Kalau itu air yang diwakafkan untuk wudhu, maka hukumnya haram. Cukup ketat sekali semua mazhab Syafi'i dalam masalah israf ini. Dan mungkin perlu diedukasi ya masyarakat terkait masalah ini. Kadang mereka itu ketika wudhu pakai keran, yang pertama mereka menghidupkan yang sangat besar, padahal kebutuhannya nggak segitu, terlalu besar. Kemudian yang kedua, banyak air yang terbuang ketika mereka membasuh wajah, basuh tangan. Itu termasuk bentuk israf yang antara makruh atau haram. Kalau di kasur tidur memiliki rongga, lubang. Iya, benar. Kalau ada lubang atau ada rongga yang itu ada berlubang begitu ya. Selama lubangnya lubangnya bukan pada lubang duburnya atau tidak sejajar dengan lubang duburnya, maka tidak masalah. Karena patokan sebenarnya lubang dubur. Patokannya adalah lubang dubur. Patokannya adalah lubang dubur. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyampaikan al-ainanu wika'ussah. Faman nama istatlaqa al-wi'a.
Jadi kedua mata itu simpul bagi apa? Lubang dubur. Nah, kalau orang itu tidur, lubang dubur itu akan tertutup. Lubang dubur itu akan tertutup. Nah, kalau tidurnya dalam keadaan tadi, apa namanya, menetap, lubang duburnya tertutup, tidak ada celah, itu dianggap apa? Dianggap tidak membatalkan wudhu. Kalau ada celah, lubang begitu ya, yang lebar, sejajar dengan maaf lubang duburnya, maka dianggap membatalkan. Wallahu ta'ala alam. Ini terkait dengan pertanyaan Ustadz. Ya, Ustadz Aris ini apakah Ustadz Aris Munandar Jogja? Sebenarnya bukan ya. Terkait air musabbal. Air musabbal itu apa? Air yang diwakafkan untuk musabbal itu diwakafkan. Nah, ada musabbal lisyurbi, ada musabbal lil wudu. Nah, air yang musabbal lisyurbi, air yang diwakafkan untuk minum, itu tidak boleh dipakai wudu. Seperti air yang ada di Masjid Nabawi, yang ada di Masjid Al-Haram, yang memang sudah ada tulisannya ini air untuk minum, air zam-zam untuk minum. Maka satu, itu hanya boleh diminum. Yang kedua, nggak boleh dipakai untuk selain minum. Misalkan apa? Dipakai mencuci najis, dipakai wudhu, nggak boleh. Tapi kalau dipakai, apakah sah wudhu kita? Jawabannya sah. Tapi kita berdosa. Yang ketiga, itu nggak boleh dibawa pulang. Nggak boleh diminum kecuali di tempatnya. Atau kalau mau dibawa secukupnya. Tapi kalau sampai bawa jerigen, dibawa ke rumah itu nggak boleh. Ya. Nah, bagaimana dengan status air yang tidak diketahui dia apakah diwakafkan atau bukan? Ya, maka tergantung di kebiasaan masyarakat. Ini disebutkan oleh banyak ulama di kitab-kitab mereka, di Anatul Talibin atau di Hasyiah Bijirimi, menyebutkan bahwasanya kalau ada air di masjid, masyarakat itu memanfaatkan untuk kepentingan umum. Nah, itu yang umumnya terjadi di Indonesia. Air-air yang ada di masjid sekarang itu statusnya adalah air yang memang untuk kemanfaatan bersama. Untuk kemanfaatan bersama, air keran misalkan. Ya, itu manfaatnya untuk kemanfaatan bersama. Selama masyarakat tidak mengingkari, maka statusnya boleh. Ada air keran dari air keran, loh kok dipakai dipakai untuk cuci motor. Pakai cuci motor atau dipakai untuk ya kepentingan selain wudhu misalkan. Tapi masyarakat tidak mengingkari. Maka yang seperti ini termasuk ya korinah atau termasuk indikasi bahwa air tersebut memang memang untuk maslahat umum. Memang untuk maslahat umum dan boleh seseorang itu memakainya tidak untuk berwudu, selain berwudu. Dan juga andaikan israf terjadi, maka israfnya ini statusnya makruh. Yang haram itu kalau memang diwakafkan hanya untuk wudu. Nah, itu tidak boleh kecuali hanya dipakai wudu, dan juga israfnya itu nanti haram di sana. Terkait kaidah yang saya sampaikan tadi, al-madinah taqumu maqamal ma'innah, ini juga sebenarnya masuk dalam kaidah ilmu usul fikih ya, tapi banyak dipakai dalam pembahasan fikih, dalam pembahasan furu'. Jadi ada kalanya syariat ini mengikutkan hukum yang itu masih praduga kepada hukum yang itu sudah yakin, tingkat yakin. Karena adh-dhannu ma'mulun fi syariah. Dugaan di dalam syariat itu dianggap dan diamalkan. Termasuk tadi dalam masalah pembatal wudu. Kita ada dua pembahasan penting terkait hadas. Tidur itu bukan pembatal wudu secara tersendiri. Tapi tidur dia akan membatalkan karena tidur adalah ya madzinnatul hadas. Tidur itu ada kemungkinan seorang itu keluar hadas. Ketika orang tidur itu sangat memungkinkan keluar hadas dan dia tidak sadar. Oleh karena itu, tidur dianggap sebagai pembatal wudhu karena dia sebagai pengantar hadas. Ya, seakan-akan tidur ini dianggap sebagai hadas itu loh, disejajarkan. Seakan-akan tidur itu hadas. Karena tidur itulah pengantar untuk hadas. Begitu pula dengan menyentuh wanita. Menyentuh wanita adalah madzinnatus syahwah. Menyentuh wanita itu adalah sarana untuk seseorang itu timbul syahwat. Sehingga dalam hal ini menyentuh wanita sudah dianggap apa? Membatalkan. Walaupun apa? Tidak ada syahwat. Sama dengan safar. Safar itu apa? Madzinnatul masyaqqah. Kemungkinan besar ada kesulitan. Oleh karena itu safar meskipun tidak ada masyaqqah, safar meskipun tidak ada kesulitan, itu dianggap sebagai rukhsah. Meskipun safar di atas kereta, di atas pesawat, safar dia
nginep di hotel, tetap boleh untuk apa? Untuk mengambil keringanan. Kenapa? Karena safar sudah disejajarkan seperti kalau ada masyaqqah. Walaupun bisa jadi safarnya nggak ada masyaqqah. Baik, semoga bisa menjawab. Ini sebenarnya permasalahan agak rinci ya pembahasannya. Jadi teman-teman yang mungkin belum bisa menangkap, tidak masalah ya. Yang penting bisa difahami bahwasanya pembatal wudhu itu sebagaimana sudah kita sampaikan. Poin 45, jika bayi laki-laki hanya minum susu, tapi juga minum lain seperti obat-obatan. Nah, obat-obatan itu kan bukan untuk nutrisi. Kalau obat-obatan kan itu pengobatan, berarti statusnya bukan statusnya tidak boleh di sekedar dicipratkan saja. Kalau tidak memenuhi syarat tadi, tidak boleh sekedar dicipratkan, harus dicuci, harus dicuci. Terkait air 2 kula, terkait mandi janabah. Bila kita memiliki penampung air yang sampai 2 kula, apakah diperbolehkan mandi dengan tempat penampungan air yang selalu diisi melalui keran? Lalu air mandi tersebut akan jatuh ke wadah tersebut. Bila kita memiliki penampung air yang sama-sama 2 kula. Ya, kalau sama-sama 2 kula itu nggak menjadi mustakmal, tidak masalah ya, tidak masalah. Walaupun kurang dari 2 kula sekalipun, air yang kurang dari 2 kula, ya, kemudian dia air yang kurang dari 2 kula, kemudian dipakai mandi kan jadi mustakmal. Andai kan ditambahkan air lagi sampai jadi banyak airnya, misalkan apa? Dia punya air 100, ya punya 2 bak mandi gitu ya, yang saling, saya tidak tergambar tuh bagaimana ya. Jadi pokoknya kaidahnya, kalau ada 2 air mustakmal, masing-masing kalau dipisah kurang dari 2 kula, kalau digabung jadi 2 kula, misalkan apa? Ada air 100 ml, 100 liter, 100 liter, sama-sama mustakmal. Kalau digabung kan jadi air banyak, maka statusnya jadi suci dan mensucikan. Dobit ini sekali lagi untuk memudahkan kita memahami fikih Syafi'i. Tidak harus kita mengamalkan semuanya. Ya, karena dobit ini khusus di mazhab Syafi'i saja. Memang tidak menutup kemungkinan ada pendapat lain. Tidak menutup kemungkinan dan memang ada pendapat lain. Tapi karena kita fokusnya pada kitab Muqaddimah Hadromiyah, jadi sengaja tidak saya sebutkan pendapat lain agar kita tidak melebar pada pembahasan lainnya. Apalagi ada 100 dobit yang saya sebutkan di sini. Ada 100 kaidah. Jadi kalau saya sebutkan khilaf masing-masing kaidah dan dalilnya, itu mungkin 50 kaidah pun tidak akan sampai begitu ya. Oleh karena itu saya fokus pada pembahasan yang ada. Air, bagaimana dengan penggunaan air mencuci kendaraan di mana tersebut diambil dari wadah tempat yang berubah. Maka kendaraan tersebut tetap statusnya terkena najis. Nah, kalau air sabun misalkan ya dipakai untuk mencuci kendaraan, selama tidak ada najisnya, ya tidak masalah. Tidak masalah. Tadi kan kita sampaikan, air sabun boleh untuk selain bersuci. Ya, seperti untuk mencuci mobil, mencuci motor. Tapi kalau air itu ada najisnya, dipakai untuk mencucikan motor, motornya malah ternajisi. Kalau ada najisnya. Ya. Termasuk kalau motornya itu ada kotoran, tapi kita sucikan pakai air sabun, itu tidak bisa suci. Harus pakai air murni mensucikannya. Baik, semoga bisa menjawab. Ya, kita akan masuk pada pembahasan sholat, tapi tadi ada pembahasan haid yang belum saya sampaikan. Ini pembahasan yang mungkin penting, dan mungkin di beberapa kitab itu tidak disebut. Karena pembahasannya biasanya disebutkan pada pembahasan kitab yang khusus membahas haid. Kaidah pertama tentang haid yang saya cantumkan di sini, ma yakhruju min farjil mar'ati ba'da tamami tis'i sinin wa kana fi yawmin wa laylah fa akthar wa lam yujawiz 15 yawma fa huwa haidun. Ini kalau kita hafal satu, kita akan mudah memahami masalah haid. Masalah haid. Darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah genap 9 tahun, sekali lagi genap 9 tahun Hijriyah. Dan kita akan berhenti pada masing-masing kalimat. Kalimat genap usia 9 tahun, maka darah yang keluar sebelum itu tidak dianggap haid menurut jumhur. Darah yang keluar kurang dari 9 tahun,
ada wanita kelas 2 SD, kelas 3 SD sudah keluar darah, dia usia masih 8 tahun, 7 tahun, maka belum dianggap haid. Mengapa demikian? Karena istiqra ataupun adat yang umumnya ada di masyarakat ketika itu, di masa para ulama, para fuqaha, itu adalah 9 tahun. Sehingga mereka mengikat hukum syariat dengan kebiasaan, dengan uruf atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Lalu bagaimana kalau kedokteran modern menyatakan umur 8 tahun sudah bisa keluar darah? Tetap kita dahulukan perkataan para ulama, para fuqaha, kecuali kalau ikut pendapat lain. Tapi ini pendapat yang keluar dari 4 mazhab sebenarnya. Pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan kalau darah itu keluar 8 tahun, 7 tahun dianggap haid. Tapi pendapat jumhur 4 mazhab itu mengikat dengan usia tertentu. Usia 9 tahun. Baik. Kemudian yang kedua, selama minimal sehari semalam. Ya, minimal sehari semalam. Nah, jadi apa? Kalau kurang dari sehari semalam, maka nggak disebut haid. Darah keluar cuma dari pagi sampai sore, maka nggak disebut haid. Kenapa? Minimal darah itu sehari semalam, 24 jam. Dan tidak melebihi 15 hari. Kalau melebihi 15 hari, maka tidak bisa semuanya dianggap haid. Harus ada yang dihukumi istihadah atau darah penyakit. Misalkan apa? Ada wanita keluar darah 17 hari berturut-turut, maka tidak mungkin semuanya dihukumi haid. Karena maksimal haid adalah 15 hari. Jadi yang terpenuhi kriteria tadi, keluar di usia minimal 9 tahun, sudah melebihi sehari semalam, tidak melebihi 15 hari, maka haid. Nah, kalau kita hafal satu paragraf ini, insya Allah kita bisa menghukumi ratusan masalah terkait haid. Saya yakin itu. Ada pertanyaan misalkan, saya keluar darah 2 hari, warnanya sekian. Kemudian keluar lagi, warnanya ini, warnanya ini. Selama kita paham kaidah ini, kita akan bisa menghukumi, oh itu haid. Kenapa? Karena sudah terpenuhi kriteria, lebih dari 24 jam. Masih dalam lingkup 15 hari. Nah, maka haid. Meskipun beda-beda warnanya, meskipun putus-putus darahnya. Ya, ada wanita itu keluar darah 2 hari. Berhenti lagi, keluar lagi 3 hari. Berhenti lagi, keluar lagi 5 hari. Kalau di total masih dalam lingkup 15 hari, maka seluruhnya haid. Maka seluruhnya haid. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan jeda suci antara 2 haid? Ada wanita keluar darah 2 hari. Kemudian terhenti 1 hari, tidak ada darah. Kemudian besoknya lagi keluar ternyata. Muncul flek merah atau flek kuning. Maka apa statusnya? Maka dijelaskan di kaidah setelahnya. At-tuhru bainal haidatain fi zamanil imkan. Zamanil imkan ini masih dalam lingkup 15 hari maksudnya. Dan sudah lebih dari 24 jam. Itu kan masa memungkinkan untuk haid. Maka apa hukumnya? Lahu hukmul haid fataqdi as-siyam. Ini keliru harusnya. Fataqdi as-saum las-salah. Terbalik. Baik. Jadi di sini jeda suci antara 2 haid, statusnya itu haid. Statusnya, hukumnya ya. Walaupun tidak ada darah, dihukumi haid. Kalau dihukumi haid konsekuensinya apa? Kalau dihukumi haid konsekuensinya puasa yang dia lakukan di situ tidak sah. Ini terjadi kalau bulan Ramadan. Ada wanita, seperti saya jelaskan tadi, keluar darah 2 hari. Putus 2 hari. Keluar lagi 3 hari. 2 keluar darah. 2 lagi dia bersih. 3 lagi dia keluar darah. Totalnya berapa tadi? 7 hari. Tapi ada jeda 2 hari nggak keluar darah. Pertanyaannya apa hukum jeda 2 hari tadi? Pendapat yang paling kuat adalah dihukumi haid. Seakan-akan haid yang mengapit suci tadi sebagai magnet. Jeda suci tadi dihukumi haid. Sehingga kalau dihukumi haid apa? Wajib mengqadha puasa. Adapun sholatnya ya jelas tidak wajib diqadha. Ya. Lalu bagaimana kalau suaminya menggaulinya di masa itu? Tidak berdosa karena dia mengamalkan yang zahir. Tidak perlu diqadha juga. Yang perlu diqadha hanya puasanya saja. Demikian. Berikutnya terkait nifas. Apa itu nifas? Nifas itu adalah damun yakhruju
min farjil mar'ati akibal wiladati walam yujawiz sittina yaumah. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan dan tidak melebihi 60 hari. Tidak melebihi 60 hari. Jadi kalau darah tadi keluar sebelum kelahiran, ya, ini kan setelah kelahiran ya. Kalau keluar sebelum melahirkan atau bersamaan dengan kelahiran ketika pembukaan, kan biasanya keluar darah ketika pembukaan, itu tetap wajib sholat. Kenapa tetap wajib sholat? Karena belum dianggap nih nifas, statusnya masih istihadah atau darah rusak. Jadi patokan nifas itu kapan? Kalau wanita sudah keluar semuanya, bayinya sudah keluar semuanya. Kalau masih kontraksi, masih pembukaan 2, 3, 4, 5, masih dianggap suci. Darah yang keluar itu istihadah, dia wajib sholat sebisanya. Kalau dia tidak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk, atau dengan berbaring, sebisanya. Cuma nanti wajib diulang sholatnya ketika sudah suci. Ketika sudah suci dari nifas, wajib diulang sholatnya. Nanti masuk kaidah yang akan dibahas di pembahasan sholat. Setiap sholat yang dikerjakan dan ada kholal, ada kekurangan syarat di dalamnya, maka wajib diulang. Wajib diulang. Karena Allah Ta'ala mewajibkan sholat sesuai dengan syarat-syaratnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka sholat itu wajib diulang. Demikian. Tentunya ini di mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib diulang. Ini pendapatnya Imam An-Nawawi dan juga pendapatnya Imam Al-Muzani. Beliau berdua dan ulama lainnya menyampaikan kalau wanita tadi, ini pada kasus wanita nifas ya, atau wanita yang menjelang kelahiran. Kalau dia sudah berusaha untuk sholat, meskipun sholatnya itu dengan duduk tanpa menghadap kiblat, atau mungkin bahkan sholatnya itu tidak wudu karena dia kesulitan, maka yang seperti ini tetap sholat sesuai kewajibannya dan tidak ada kewajiban mengulang. Tapi lebih hati-hati diulang. Apalagi mungkin cuma 2 waktu, 3 waktu, ya lebih bagus diulang saja. Hanya beberapa sholat saja. Kemudian at-tuhru bainan nifasain. Kalau tadi kan at-tuhru bainal haidotain. Sekarang tuhru atau suci di antara 2 nifas. Ada orang itu nifas, ada kalanya udah bersambung 60 hari atau 40 hari. Ada kalanya putus-putus. Ada wanita itu keluar nifas 10 hari, putus 2 hari, kemudian keluar lagi. Apa status 2 hari tadi? Status 2 hari tadi itu adalah status nifas. Dia tidak wajib untuk sholat hukum asalnya. Tapi kalau dia sholat di situ ya tidak dosa. Tapi tidak sah saja sholatnya. Tidak sah. Termasuk suaminya menggaulinya juga tidak apa-apa. Tidak berdosa karena dia tidak tahu. Selama jedanya itu tidak lebih dari 15 hari. Tidak 15 hari atau lebih gitu maksudnya. Jadi kalau jedanya lebih dari 15 hari, maka statusnya adalah haid setelahnya. Contohnya seperti ini. Ada wanita keluar darah ya. Keluar darah 10 hari. Kemudian suci 10 hari. Keluar darah lagi 20 hari. Taib. Jadi status suci ini apa statusnya? Statusnya nifas. Ya, apa yang dia kerjakan di situ tidak sah. Adapun darah ini dia nifas tanpa ada khilaf, ini juga nifas tanpa ada khilaf. Kenapa? Karena masih dalam tempo 60 hari, masih memungkinkan untuk nifas. Taib. Masuk ada pembahasan berikutnya, pembahasan kitabus shalah. Nah, di sini ada sekitar 50 kaidah, semoga bisa kita ambil semuanya, tapi kalau tidak bisa, kita akan ambil beberapa saja. Dan seperti pesan dari teman-teman tadi, kita akan lebih pelan kan, karena tadi mungkin saya terlalu mengejar waktu. Karena kita akan coba mengejar pemahaman saja mungkin. Nanti kalau tidak ada yang atau belum ada yang dipahami, nanti bisa mungkin disampaikan lewat kolom pertanyaan. Atau lewat grup peserta, tidak masalah juga. Tayyib. Dalam masalah ini, kaidah yang pertama atau dhabit yang pertama, at-tamyiz huwa an yasir as-sabiyyu ya'kula wahdah wa yashraba wahdah wa yastanji wahdah. Patokan anak itu disebut mumayyiz, yang mana sah sholatnya. Kan diantara syarat sah sholat adalah mumayyiz.
Kalau anak yang belum mumayyiz itu tidak sah sholatnya. Tidak sah juga jadi imam. Nah sekarang patokan mumayyiz itu apa? Patokannya adalah ketika anak tadi sudah bisa makan, minum, dan istinja sendiri. Bisa makan, minum, dan istinja sendiri. Itu patokan mumayyiz. Jadi kalau anak itu masih belum mandiri, belum dianggap mumayyiz. Nah, mumayyiz itu bisa terjadi sebelum 7 tahun, bisa juga setelahnya. Tapi umumnya memang 7 tahun. Umumnya 7 tahun. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan atau memerintahkan orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berusia 7 tahun. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Artinya kalau belum 7 tahun tidak ada perintah sholat. Tidak ada perintah sholat. Baik. Kemudian yang kedua, wa idza zala mani'un. Wa idza zala mani'u ijabis shalah qabla khurujil waqti walau bitakbiratin wajib al-qada li salati dzalikal waqti wa ma qablaha in jumi'at ma'aha. Ini kaidah penting. Terutama bagi wanita haid. Andai kan ada wanita haid, sebenarnya bukan hanya wanita haid saja sih, penghalang kewajiban sholat. Apa itu penghalang kewajiban sholat? Atau kapan orang itu nggak wajib sholat? Satu kan karena haid, kalau wanita. Kemudian orang itu gila misalkan, atau orang itu pingsan, atau orang itu baru masuk Islam. Ada orang baru masuk Islam. Kita coba tarik ke masuk Islam atau haid ya, dua kasus itu yang mungkin yang sering terjadi. Ada orang baru masuk Islam, atau ada wanita yang suci dari haid. Di waktu sholat, sekali lagi di waktu sholat. Waktu sholat itu berarti apa? Ya, sholat 5 waktu tadi. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan sebagainya, dan seterusnya. Kalau suci di waktu duha, itu nggak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Karena itu waktu jeda kan ya, waktu jeda, nggak ada waktu sholat di situ. Ini sucinya di waktu sholat. Nah, maka apakah dia wajib untuk melakukan sholat di waktu itu? Jawabannya benar. Ada orang masuk Islam, ya, ketika dia waktu asar misalkan, waktu asar masuk Islam. Ada orang asar masuk Islam, atau ada wanita haid asar suci, maka dia wajib untuk sholat asar. Meskipun sholat asar hanya tersisa 2 detik. Ya, ini sulit tergambarkan, tapi para ulama menggambarkannya walaupun hanya sekedar takbiratul ihram. Allahu Akbar habis waktu. Itu dianggap dia wajib untuk sholat asar. Wajib sholat asar. Meskipun hanya tersisa untuk 1 takbir saja. Yang kalau dikalkulasi bisa jadi cuma 1-2 detik saja. Apalagi 5 menit. Apalagi 10 menit. Kita anggap misalkan 5 menit. Ada orang 5 menit sebelum asar mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam nih. Pertanyaannya, wajib nggak dia sholat asar? Padahal kurang 5 menit. Jawabannya wajib sholat asar. Nggak boleh ditunda. Lalu bagaimana kalau dia tidak bisa membaca Al-Fatihah? Dia sholat sebisanya. Bahkan boleh dengan membaca. Boleh dengan membaca. Tidak boleh dijadikan sebagai uzur. Orang itu nggak bisa baca Fatihah atau nggak bisa gerakan sholat, tidak boleh. Dia harus langsung belajar. Langsung belajar. Meskipun dengan didiktekan. Nah, apalagi wanita haid yang sudah bisa sholat. Dia wajib untuk melakukan sholat asar. Nah, kalau waktunya habis bagaimana? 5 menit sebelum asar, dia suci, mandi, ya, pakai pakaian, ternyata sudah azan maghrib. Maka yang wajib adalah dikodok. Asarnya dikodok. Kapan dikodoknya? Ya sudah masuk waktu maghrib tadi. Karena ada waktu untuk sholat asar. Jadi patokannya adalah bukan nunggu mandi dulu, bukan nunggu wudhu dulu, enggak. Ketika suci, sudah langsung menanggung kewajiban sholat. Meskipun nanti kalau dia mandi, dia bersuci, bisa keluar masuk maghrib, enggak masalah tuh. Tetap dia wajib melaksanakan sholat asar. Nah pertanyaannya, zuhur wajib dikodok tidak? Padahal kan sudah berlalu lama. Jawabannya wajib dikodok. Nah ini fatwa dari banyak sahabat dan juga ini pendapat dari kalangan 4 madhab. Wajib dikodok zuhurnya. Kenapa wajib dikodok? Karena zuhur asar itu seakan-akan satu waktu ketika ada uzur. Oleh karena itu syariat membolehkan jamak takhir.
Jamak takhir itu apa? Melakukan sholat zuhur di waktu asar ketika ada uzur. Seakan-akan satu waktu begitu lah. Seakan-akan satu waktu ketika ada uzur. Nah, jadi kan ada uzur. Orang tadi ketika zuhur itu masih haid, masih kafir, atau masih gila, sucinya di waktu asar. Maka asar wajib diqadha, begitu pula zuhur. Nah, kalau suci di waktu maghrib bagaimana? Apakah wajib mengqadha asar? Jawabannya tidak. Karena asar dengan maghrib itu tidak satu paket. Tidak satu paket. Yang satu paket itu hanya zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang satu paket. Sehingga bagaimana? Kalau suci di waktu isya, maka wajib mengqadha wajib mengqadha maghrib. Meskipun meskipun isya tinggal 10 menit. Maka wajib mengqadha al-isya, begitu pula dengan mengqadha dengan mengqadha maghrib juga. Nah, ini kadang yang jarang diperhatikan oleh kalangan wanita. Kadang mereka merasa kalau sudah suci di waktu asar, habis maghrib, mereka sudah menganggap itu nggak wajib sholat lagi asar. Maka keliru. Karena ada waktu yang cukup untuk takbir ketika dia menjumpai waktu asar. Maka itu sebenarnya sudah menanggung kewajiban sholat asar. Baik. Sekarang masalah kebalikannya. Kalau tadi kan suci di waktu sholat. Nah, sekarang bagaimana kalau keluar darah di waktu sholat? Atau dia pingsan di waktu sholat. Kemudian apa? Sampai akhir sholat dia nggak sadar. Atau darahnya tetap keluar. Sampai beberapa hari. Maka kaidahnya adalah di sini. Jika terjadi penghalang sholat seperti gila, pingsan, atau haid, baik di awal waktu atau di tengah waktu, maka wajib untuk mengqadha sholat itu ketika sudah sadar. Dengan syarat, waktu yang telah berlalu sudah cukup untuk melakukan kewajiban sholat beserta bersuci. Ya, cukup untuk melakukan kewajiban sholat dan juga bersuci. Nah, ini bersuci harusnya nggak ditambahkan ya. Oke, saya hapus saja biar ada perincian lebih, tapi mungkin tidak saya cantumkan di sini. Mungkin kewajiban sholat gitu aja. Karena ini untuk orang normal. Contohnya bagaimana? Ada orang zuhur kan pukul 12.00 kita anggap. Dia tidak sholat ketika masuk adzan, wanita tadi tidak sholat. Atau ada lelaki tadi tidak sholat. Kemudian apa? Pukul 12.15 keluar darah. Kat 12.15 keluar darah. Ada darah atau pingsan. Kita lihat jedanya berapa ini? Jedanya 15 menit. 15 menit cukup tidak untuk sholat, melakukan kewajiban sholat seringan mungkin? Cukup tidak? Jawabannya cukup. 15 menit, mah itu lebih sekali itu untuk melakukan sholat. Maka dalam hal ini, ketika sadar atau suci, wajib qadha duhur. Kenapa wajib qadha duhur? Karena hakikatnya orang ini sudah ada kewajiban sholat. Sudah dibebankan kewajiban sholat. Tapi karena dia tidak sholat dulu, akhirnya keluar darah, akhirnya pingsan. Maka apa? Kewajiban ini tetap berada di pundaknya. Tetap berada di tanggungannya. Kapan dilakukan? Ya tentunya ketika sudah suci. Apakah dia dosa menunda sholat? Jawabannya tidak. Menunda sholat itu tidak berdosa. Selama ada keyakinan, ada keinginan untuk melakukan di waktu tertentu. Ketika masuk waktu sholat, kewajiban kita itu dua kan. Sholat atau berazam untuk sholat. Ya, sholat atau berazam untuk sholat di waktu X. Misalkan apa? Adzan. Saya pengen makan dulu. Saya pengen mandi dulu. Nanti saya pengen sholat 1 jam berikutnya. Dosa tidak? Tidak. Ada azam untuk menunda sholat di waktu tertentu. Oleh karena itu kalau dilalah andaikan keluar darah setelahnya, ya tidak dosa juga nih. Karena tidak ada kesengajaan kan keluar darah di waktu-waktu tertentu. Baik. Kemudian berikutnya, wa yahsulu fadlus sholati awwala waqtiha bi an yastaghila bi asbabis sholati ka tuhrin wa satrin wa adzanin hina dakhala al-waqt. Nah, sekarang kita kan tahu bahwasanya seutama-utama amalan adalah beramal di awal waktu atau sholat di awal waktu itu adalah seutama-utama amalan. Seutama-utama amalan adalah melakukan sholat di awal waktu. Nah, sekarang sholat di awal waktu itu patokannya apa? Apakah azan langsung sholat? Azan langsung iqomah? Langsung sholat? Apakah demikian? Jawabannya tidak. Keutamaan sholat di awal waktu
yang itu termasuk amalan paling utama sebagaimana Nabi sampaikan, itu bisa didapatkan dengan seorang itu segera melakukan sholat ketika adzan. Segera melakukan sholat. Setelah melakukan sebab-sebabnya, seseorang tidak wajib untuk melakukan sebab-sebab sholat sebelum adzan, itu tidak wajib. Atau tidak diharuskan untuk melakukannya agar bisa dapat keutamaan sholat di awal waktu, tidak. Tapi tentunya lebih utama. Lebih utama dia itu ketika adzan sudah siap. Tapi andaikan ketika azan dia baru mandi, dia baru menutup aurat, dia baru wudhu, apakah itu menghilangkan fadilah sholat di awal waktu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Baik, jadi ketika azan, dia wudhu, dia memakai pakaian, kemudian dia sholat, maka sudah dianggap sholat di awal waktu. Meskipun ada jeda untuk jawab azan misalkan, ada jeda untuk nunggu sholat, nah itu tidak mengurangi pahala tidak mengurangi pahala keutamaan sholat di awal waktu, insya Allah. Beda kalau dia tunda untuk kepentingan yang itu tidak terkait dengan sholat. Dia tunda untuk dia makan dulu misalkan. Dia tunda untuk istirahat dulu, ya, tidak masuk dalam kaidah ini. Berikutnya, man shalla raka'atan fil waqti fahiya ada audunaha faqadha. Siapa yang sholat 1 rakaat dengan sempurna di waktunya, maka sholat itu dianggap ada. Dianggap apa? Ada. Ada itu apa? Tepat waktu. Audunaha faqadha. Kalau kurang dari itu, maka qadha. Contohnya bagaimana? Ada orang sholat Allahu Akbar. Ya, ketika masih sujud nih, belum mengangkat kepalanya untuk berdiri, masih sujud, belum dapat 1 rakaat lah pokoknya. Kemudian adzan, maka sholatnya itu jatuhnya qadha. Tapi kalau dia mengangkat kepalanya berdiri, kemudian adzan, artinya dia sudah dapat 1 rakaat, maka status sholatnya adalah ada. Apa beda ada dengan qadha? Ada itu sholat yang dilakukan di waktunya. Qadha sholat yang dilakukan di luar waktu. Kenapa dibedakan? Karena pahalanya beda. Sholat yang itu adaan itu lebih besar pahalanya daripada yang qadhaan. Ya, dosa lebih besar pahalanya yang ada. Demikian. Lalu bagaimana dengan dosa? Apakah dia dosa? Tadi kan dia cuma dapat 1 rakaat tuh di waktu. 3 rakaat jatuh di waktu maghrib misalkan. Ada orang sholat asar cuma dapat 1 rakaat di waktu asarnya. 3 rakaatnya itu jatuh di waktu maghrib. Pertanyaannya, apakah dia berdosa mengakhirkan 3 rakaat sampai jatuh di waktu maghrib? Jawabannya tidak berdosa. Selama ada uzur. Di antara uzurnya adalah tidur atau lupa. Lupa karena sesuatu yang dihalalkan tentunya, bukan lupa karena dia main game atau lupa karena dia melakukan sesuatu yang diharamkan, ya itu tidak masuk. Ini lupa karena memang benar-benar lupa. Tiba-tiba kurang 5 menit belum sholat, atau ketiduran kurang 5 menit bangun dari subuh, Allahu Akbar, dapat 1 rakaat, terbit matahari. Dosa dia tidak berdosa. Kenapa? Karena ada uzur. Kalau tidak ada uzur itu yang dosa. Sengaja sholat di akhir waktu sampai apa? Allahu Akbar, dia dapat 1 rakaat saja. 3 rakaat jatuh di waktu berikutnya. Atau rakaat selainnya jatuh di waktu berikutnya. Maka yang seperti ini dia berdosa. Baik, kemudian yustahabbul mubadarah fi biqada'il faitah bi udhrin wa taqdimuha ala al-hadir. Jadi dua-duanya sunnah di sini. Di sini ada 2 perbuatan. Yang pertama, mengqadha salat secara mengqadha salat ya, bersegera mengqadha salat yang pertama. Yang kedua, mendahulukannya dari sholat yang sedang berjalan waktunya. Ada 2 perbuatan di sini. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ini sering ditanyakan. Saya ingin mengqadha asar, Ustaz. Ingin mengqadha asar. Mana yang didahulukan? Asar atau maghrib dulu? Sedangkan yang sudah masuk waktu maghrib. Maka yang didahulukan adalah sholat asarnya. Yang didahulukan sholat asarnya. Selama waktu maghribnya masih luas. Kalau maghribnya tinggal beberapa menit lagi, ya maghribnya dulu. Agar apa? Agar maghribnya malah nanti ya jatuhnya qadha juga nantinya. Oleh karena itu, ketentuan nomor 64 ini kalau misalkan
waktu maghrib masih luas atau waktu sholat yang sedang berjalan masih luas. Saya contohkan tadi kan orang yang ingin mengqadha asar di waktu maghrib. Mana yang didahulukan, maghrib dulu atau asar dulu? Jawabannya asar dulu, sunnahnya. Kecuali waktu maghrib hampir habis, maka maghrib saja dulu, ya, baru nanti asar. Tapi kalau masih luas, asarnya didahulukan. Pertanyaan berikutnya, apakah wajib segera mengqadha? Ada orang bangun tidur, sudah jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Apakah wajib segera mengqadha? Artinya apa? Wajib langsung sholat setelah wudhu dan menutup aurat atau melakukan sebab-sebab sholat. Jawabannya tidak wajib langsung. Kalau dia ada uzur sholat di waktu itu. Seperti ketiduran tadi kan. Ketiduran capek karena dia sholat malam, ya, atau karena dia begadang belajar. Bangun-bangun jam 6 pagi. Apakah dia wajib langsung mengqadha? Jawabannya tidak. Sunnahnya memang demikian. Sunnahnya langsung wudhu sholat. Itu lebih utama. Tapi andai kan dia menundanya, dosa tidak? Jawabannya tidak. Misalkan apa? Dia pengen sarapan dulu, pengen olahraga dulu. Dosa dia? Tidak dosa. Karena apa? Karena ada udzur ketika dia sholat subuh di jam 6 itu ada udzur. Karena ketiduran. Tapi sekali lagi, lebih utama adalah langsung sholat. Ini sebagai bentuk penyesalannya. Kenapa kok bisa tidur sampai bablas waktu subuh sampai jam 5? Nah, itu lebih utama segera. Apalagi sebagian ulama itu mewajibkan langsung. Seperti ulama di kembali misalkan. Itu mewajibkan mubadarah. Harus langsung dilakukan. Nah, ini kalau ada udzur. Kalau nggak ada udzur, ya dia tidur setelah masuk waktu. Udah masuk waktu subuh nih. Setelah masuk subuh, dia pengen tidur dulu. Ya, ternyata apa? Bablas. Nah, yang seperti ini wajib segera mengqadha. Wajib. Kenapa? Karena dia tidur dalam keadaan sudah masuk waktu. Ya. Dan dia itu kebiasaannya selalu bablas kalau tidur setelah masuk waktu. Adzan, ya, bangun, dia tunda dulu. 30 menit berikutnya mau sholat, tunda lagi sampai bablas. Yang seperti ini wajib segera mengqadha. Kalau dia menunda sedikit saja, dibuat makan dulu, dibuat mandi dulu, padahal dia nggak mandi wajib. Maka yang seperti ini dia berdosa. Setiap penundaan itu terhitung dosa. Karena dia wajib untuk segera mengqadha. Demikian. Yang ke-65, kullu sholatin wajabat fil waqti ma khalalin tajibu i'adatuha. Ini penting sekali kaidahnya. Setiap sholat yang dikerjakan pada waktunya, namun ada cacat. Cacat itu apa maksudnya? Cacat itu kekurangan pada syaratnya atau kekurangan pada rukunnya. Maka apa konsekuensinya? Wajib mengulangnya. Wajib mengulangnya. Seperti apa misalkan? Ada orang sholat, dia nggak ngadap kiblat. Karena dia sholat di kereta api. Atau dia sholat di atas kendaraan. Di pesawat misalkan. Tidak bisa ngadap kiblat. Sholatnya sesuai arah kendaraan. Apakah dia wajib mengqadha? Jawabannya benar. Wajib mengqadha. Karena Allah Ta'ala mewajib sholat menghadap kiblat. Orang ini sholat nggak menghadap kiblat. Sehingga wajib mengulang. Apalagi contohnya. Ada orang sholat dalam keadaan tidak wudu, tidak tayamum. Karena tidak ada air, tidak ada debu. Seperti ketika dia berada di atas pesawat. Benar dia bisa menghadap kiblat. Benar dia bisa berdiri. Tapi dia sholat tanpa wudu. Dia sholat tanpa tayamum. Karena nggak ada air. Kalaupun ada itu dilarang oleh maskapai. Kemudian nggak ada debu juga. Ya, pesawat ada debu dari mana? Apalagi pesawat yang VIP. Nggak mungkin ada debu. Sehingga apa? Dia sholat sesuai keadaannya. Allahu Akbar. Tanpa wudu, tanpa tayamum. Tapi nanti wajib mengulang. Wajib mengulang. Termasuk ini yang sering terjadi, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Ada orang yang pulang dari Tangerang ke Depok misalkan, terjebak macet di jalan tol selama 1 jam. Sehingga apa? Waktu maghrib itu di kendaraan. Dia mau belok ke rest area tidak bisa karena sudah full. Mau sholat pun juga belum wudu. Ya, mungkin bisa tayamum, tapi tidak bisa ngadap kiblat. Yang seperti ini, seperti saya sampaikan tadi, tetap wajib sholat sesuai keadaannya, tapi nanti wajib mengulang. Tidak boleh seorang itu beralasan seperti ini loh, Ustaz, saya ini tidak wudu, tidak bisa ngadap kiblat. Jadinya apa? Saya sholatnya nanti saja di rumah, di qadha. Ya seperti malah berdosa. Seperti malah berdosa. Tidak boleh seorang beralasan tidak suci atau beralasan pakaiannya kotor.
atau beralasan tidak bisa ngadep kiblat, masih kendaraan, tidak boleh. Karena kewajiban seseorang ketika masuk waktu sholat itu adalah melakukan sholat itu di waktunya, tidak boleh ditunda. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sebagaimana dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang diwajibkan pada waktunya. Jadi kewajiban kita kalau hadir waktu sholat ya kita sholat. Apapun keadaan kita. Apapun keadaan kita. Entah ada kekurangan atau tidak. Kalau ada kekurangan ya nanti tinggal diulang. Ketika sudah hilang kekurangan itu. Sekali lagi ini pendapat Imam Asy-Syafi'i yang dikuatkan oleh para ulama yang datang setelahnya. Apakah ada dalil dari Nabi SAW terkait masalah ini? Jawabannya tidak ada. Dalil terkait ulang. Karena memang yang Nabi lakukan SAW ketika safar itu adalah turun untuk melaksanakan sholat fardu. Ketika sholat sunnah benar, beliau sholat di atas kendaraan. Tetapi ketika sholat fardu, beliau turun agar bisa menghadap kiblat, agar bisa menyempurnakan rukuk dan sujud. Sedangkan di zaman ini kendaraan tidak seperti dulu. Kita naik bus misalkan, nggak bisa kita turun seenaknya. Kita naik kereta api, tidak bisa juga turun seenaknya. Beda kalau kita naik mobil, kita wajib turun tuh. Kecuali kondisi yang memang nggak bisa turun seperti terjebak macet tadi kan. Tapi kalau naik kendaraan seperti bus, kereta api, naik pesawat, tidak bisa kan turun. Sehingga tetap wajib sholat di atas kendaraan, tapi tetap wajib mengulang sholat bila ada kekurangan. Baik dari segi syaratnya ataupun rukunnya. Baik. Yang ke-66. Al-ibratu fil ibadati bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallafi. Ini kaidah yang mungkin agak luas dalam masalah ibadah. Jadi apa acuan keabsahan ibadah itu? Acuan keabsahan ibadah didasarkan pada kenyataan yang terjadi dan juga prasangka orang yang mengerjakan. Harus ada dua komponen itu. Saya beri contoh misalkan karena ini pembahasan sholat, pada bab sholat. Pada bab sholat. Ada orang sholat, misalkan nih, ada orang sholat di rumah budenya yang berada di luar kota. Dia sholat tanpa ada keyakinan. Tanpa ada keyakinan mana kiblat. Dia pokoknya langsung sholat tanpa mengecek mana arah kiblat. Tanpa mengecek arah kiblat. Bismillah, pokoknya dia menghadap arah tertentu yang dia rasa itu kiblat. Padahal apa? Dia nggak ada keyakinan. Nggak ada keyakinan sama sekali kalau itu kiblat. Ya, ternyata setelah sholat, budinya menyampaikan, kamu tadi sudah benar ngadep kiblatnya. Pertanyaannya, apakah sholatnya sah? Jawabannya tidak kalau ikut kaidah ini. Kenapa? Karena dari awal dia nggak ada dugaan, nggak ada keyakinan mana arah kiblat. Nggak ada usaha untuk mengetahui arah kiblat. Ya, beda kalau dia cek Google dulu, dia cek arah kiblat, dia lihat arah matahari misalkan. Nah, itu baru sah. Tapi kalau Allah Akbar nggak tahu mana arah kiblat langsung sholat, itu nggak boleh. Atau pakai perasaan, kayaknya kiblat itu di sini. Nggak bisa, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia membangun ibadah tidak di atas keyakinan atau dugaan terhadap arah kiblat. Meskipun benar, sekali lagi meskipun benar, meskipun tadi budinya mengatakan kamu sudah benar, tetap dia batal sholatnya atau enggak sah. Kenapa demikian? Karena tidak ada dugaan dari awal, tidak ada keyakinan dari awal. Yang ada hanyalah perasaan ataupun praduga yang itu tidak didukung dengan indikasi-indikasi mana arah kiblat. Nah, ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua, kebalikannya, dia itu sudah usaha, sudah pakai alat, sudah melihat, pokoknya berusaha dengan arah pakai ini aplikasi ternyata ke arah X. Setelah sholat ternyata budinya mengatakan bukan ke arah situ kiblatnya, kebalik atau terlalu serong. Harusnya itu ke arah kanan, dia ke arah selatan. Harusnya ke timur, dia ke selatan. Karena mungkin aplikasinya rusak ternyata. Maka pertanyaannya, dia kan sudah ada keyakinan tuh itu kiblat. Ternyata keyakinannya keliru. Apakah dia wajib mengulang sholatnya? Jawabannya benar, wajib mengulang sholatnya. Kenapa? Karena harus terpenuhi dua kriteria tadi. Dugaannya harus sesuai kenyataan. Dugaan harus sesuai kenyataan. Dalam contoh lain, ada orang sholat, sudah menduga masuk waktu. Ternyata belum masuk.
karena jamnya keliru. Jamnya keliru ternyata. Dia menduga sudah masuk waktu. Apakah dia wajib mengulang sholatnya? Jawabannya benar. Karena dia sholat sebelum masuk waktu. Dan dugaannya tadi tidak dianggap. Kenapa? Karena dugaannya keliru. Harusnya belum masuk waktu, dia menduga sudah masuk waktu. Jadi harus terkumpul dua perkara ini ya. Harus terkumpul dua perkara ini. Patokan dalam ibadah itu adalah apa yang ada pada dugaan seseorang dan juga apa yang terjadi secara nyata. Contoh lain di bab zakat misalkan, ada orang bayar zakat ke fulan yang dia anggap memenuhi kriteria mustahik secara zahir. Dia anggap misalkan rumahnya itu biasa-biasa saja, kerjanya di rumah saja. Sehingga apa? Dia kasih zakat ke dia dengan dugaan kuat, ini orang miskin. Ternyata dapat kabar dari tetangga yang lain atau dari saudaranya, ini orang kaya. Dia pakai atau dia ini jualan e-book, dia jualan online. Omsetnya bisa lebih dari kamu. Omsetnya bisa puluhan juta tiap bulan. Walaupun dia rumahnya biasa-biasa saja, dia kerjanya di rumah. Maka yang seperti ini apakah dia sah zakatnya? Karena dia menduga itu orang miskin, jawabnya tidak sah. Kenapa? Karena dugaannya tidak sesuai dengan kenyataan. Sedangkan ibadah harus dibangun di atas dua landasan atau dua kriteria. Yang pertama, harus ada dugaan yang kuat dari awal bahwa ibadahnya dilakukan dengan sah. Yang kedua, harus sesuai dengan kenyataan fakta yang ada. Baik. Kemudian berikutnya, man ata bima yabtulus shalah li udhrin lam yabtul illa al-fi'la al-kathir. Nah, ini terkait pembatal sholat yang masih terkait dengan syarat-syarat sholat. Andai kan ada orang yang melakukan pembatal sholat seperti bicara, seperti makan, seperti ya, apalagi misalkan perbuatan yang banyak itu bisa membatalkan. Oh, kalau ada udzur, kalau ada udzur ini tidak membatalkan kecuali perbuatan yang banyak. Jadi siapa yang melakukan pembatal sholat seperti berbicara atau makan atau minum, maka sholatnya tidak batal. Ini kalau ada udzur sekali ya, kalau ada udzur, maka sholatnya tidak batal kecuali gerakan yang banyak. Ini agak unik. Kenapa kok gerakan banyak itu dibedakan, dikecualikan? Padahal orang itu kalau berbicara banyak tidak dikecualikan. Artinya dia tidak batal sholatnya kalau ada udzur. Atau kalau dia makan minum, dia sholat tuh, dia tidak sengaja dia menelan makanan, lupa dalam keadaan sholat dia menelan makanan, nggak batal kalau ada udzur. Ya, tapi kalau gerakan lebih dari 3 kali atau lebih dalam keadaan lupa, dalam keadaan tidak sengaja, tetap batal. Nah, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa demikian? Jawabannya, karena sholat itu ada gerakan yang mengingatkan dia kepada sholat. Ada gerakan yang mengingatkan dia pada sholat. Dan orang yang bergerak lebih dari 3 kali di dalam sholat, itu menafikan sholat. Dan itu jarang sekali terjadi. Jarang sekali terjadi. Itu diantara pendalilan para ulama Syafi'iyah. Tentang gerakan itu sengaja atau tidak sengaja, tetap membatalkan. Meskipun itu ada udzur gitu ya. Meskipun ada udzur. Nah, udzur itu apa? Udzur itu saya jelaskan di sini. Lupa, yang pertama lupa. Yang kedua, nggak tahu keharumannya. Saya nggak tahu kalau ngomong itu membatalkan sholat misalnya. Saya nggak tahu kalau menelan makanan itu membatalkan sholat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena itu perkara yang mungkin nggak tahu. Sebagian orang mungkin nggak tahu. Sebagian orang mungkin nggak tahu. Nah, tapi yang dijelaskan penulis di sini, yang diberi udzur kalau dia itu tidak tahu, itu hanya orang yang baru masuk Islam. Atau tumbuh di lingkungan yang minim ilmu, minim ulama, atau jauh dari ulama. Itu yang diberi udzur. Kalau dia tinggal seperti kita di lingkungan para ulama, banyak para kiai yang masih hidup, kitab-kitab bisa diakses dengan mudah, maka tidak ada udzur baginya. Tidak ada udzur kalau dia melakukan pembatal sholat, bicara, makan dengan sengaja. Ya, sekali lagi, udzur tidak tahu hukum itu tidak berlaku. Hukum, dia tidak tahu hukum. Beralasan tidak tahu hukum. Saya tidak tahu Ustaz kalau ngomong membatalkan sholat. Padahal dia hidup di lingkungan yang dekat dengan ulama. Atau dia sudah lama sekali masuk Islam. Maka yang seperti ini,
sholatnya batal. Karena uzur itu hanya diberikan kepada dalam dua keadaan. Yang pertama kalau dia lupa, yang kedua kalau tidak tahu hukumnya, bila dia hidup di lingkungan yang jauh dari ulama atau dia baru masuk Islam. Itu akan berlaku pada pembahasan lainnya nanti. Akan berlaku pada pembahasan lainnya. Kalau ada orang yang melakukan keharuman dalam keadaan lupa, dalam keadaan tidak tahu keharumannya, sedangkan dia orang yang baru masuk Islam, atau tumbuh di lingkungan yang jauh dari ulama, maka dia diberi uzur. Nah, ini pembahasan uzur bil jahal yang masyhur di kalangan masyayikh asatidah. Itu sebenarnya juga masuk dalam pembahasan fikih. Juga masuk dalam pembahasan fikih, walaupun lebih condong ya para ulama membicarakannya dalam pembahasan akidah memang. Karena terkait dengan perbuatan syirik, perbuatan kekafiran ya kan. Tapi dalam pembahasan fikih pun juga diberlakukan itu uzur bil jahal. Dan tidak jauh kalau kita masukkan itu pembahasan fikih yang ranahnya khilafiyah. Dan sebenarnya khilafiyahnya adalah pada kapan uzur itu pada permasalahan apa. Apakah bisa diterapkan di masa sekarang atau tidak? Itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Misalkan tadi saya sampaikan di antara uzur bil jahal itu adalah ketika dia hidup di lingkungan yang jauh dari ulama. Nah, sekarang apakah bisa dikatakan demikian? Sedangkan orang itu dekat sekali akses dengan ulama. Tapi yang lemah adalah keinginan dia. Sehingga seakan-akan ulama itu tertutupi dengan adanya ya kebodohan, dengan adanya lemahnya semangat di dalam belajar. Nah, apakah itu masih dianggap uzur juga? Nah, itu yang jadi titik pembahasan oleh para ulama. Ala kulli hal yang disampaikan oleh para ulama di sini, uzur bijal itu ada bila orang itu lupa atau uzur bijal itu ada kalau orang itu baru masuk Islam atau tumbuh di pedalaman yang jauh dari ulama. Kalau dia melakukan pembatal sholat tidak masalah, ya tidak masalah dan tidak batal sholatnya dan tidak perlu diulang lagi sholatnya. Baik. Nah, ini terkait perkataan yang membatalkan sholat. Tabatulus sholatu binutki harfin mufhimin indal mutakallim atau bi harfaini mutlaqa bi wa ya'dhuru atau wa yu'dharu fi yasiril kalami urfa wa huwa sittu kalimatin urfiyatin fa aqall. Nah, sholat itu batal dengan mengucapkan satu huruf yang memberi pemahaman yang bisa difahami maksudnya. Ya, satu huruf itu sudah batal kalau sengaja. Nah, termasuk juga dua huruf yang secara mutlak. Dua huruf secara mutlak. Maksudnya apa secara mutlak itu? Secara mutlak itu maksudnya baik ada maknanya atau tidak. Baik ada maknanya atau tidak. Jadi yang pertama, sholat itu batal dengan mengucapkan satu huruf yang ada maknanya. Kalau sengaja sekali lagi. Nah, di bahasa Indonesia saya sudah searching, itu tidak ada bahasa Indonesia yang satu huruf itu sudah mewakili sebuah makna. Tidak ada. Kecuali bahasa Jawa mungkin ada ya. Ada enggak bahasa Jawa itu? Kalau bahasa Indonesia itu saya belum menjumpai di KBBI. Satu huruf bisa mewakili sebuah makna, itu enggak ada. Beda dengan bahasa Arab yang luar biasa. Satu huruf itu kadang bisa mewakili sebuah makna. Seperti ro pendek ya. Itu artinya lihatlah. Fi, itu penuhilah. Ti, jagalah. Dan banyak lagi. Sekali lagi ini bahasa yang difahami oleh mutakallim, orang yang berbicara. Jadi kalau dia orang Indonesia, ya berarti bahasa Indonesia patokannya. Adapun contoh-contoh yang disebutkan para ulama itu adalah untuk orang Arab atau orang yang paham bahasa Arab. Tapi kalau orang biasa, orang awam, ngucapin ro, batal enggak ngucapin ro? Enggak batal. Kenapa? Ro itu enggak difahami oleh mereka. Apa itu maknanya ro itu? Tapi kalau santri, dia ngucapin ro gitu, batal dia. Kenapa? Dia paham maknanya. Dan tentunya dia sengaja mengucapkan itu dengan tujuan tertentu, maka batal. Baik. Nah, sekarang kalau dua huruf bagaimana? Kalau dua huruf nggak lihat ada maknanya atau tidak. Dua huruf batal tuh. Termasuk dua huruf dalam hal ini adalah huruf yang dipanjangkan. Ada orang ngucapin he atau ha, itu sudah dianggap membatalkan karena sudah dua huruf. Meskipun itu kalau di bahasa kita itu ya satu kata sebenarnya, tapi di bahasa Arab itu sudah dianggap dua huruf. Ha panjang ya, ha panjang itu sudah dua kata, sudah dua huruf, itu membatalkan kalau sengaja. Nah, sekarang kalau nggak sengaja bagaimana? Kalau ada uzur? Kalau ada uzur dimaafkan. Ya, selama sedikit. Ya, uzur ini hanya diberikan kepada yang sedikit saja. Sedikit itu patokannya apa? 6 kata atau kurang.
6 kata, jadi nggak pakai huruf ini, patokannya kata. 6 kata atau kurang. Dia ngucapin saya sedang sholat, 3 kata kan? Kalau dia latah nggak sengaja ngucapin itu, nggak batal. Ada orang sholat, tiba-tiba ngelantur gitu ya, ngelantur ngucapin sesuatu yang tanpa dia sadari. Apalagi orang yang sedang galau mungkin ngelantur ngucapin apa gitu ya. Batal nggak sholatnya? Kalau dia dalam keadaan tidak sengaja maka tidak batal karena hanya 3 kata. Ya, kalau lebih dari 6 kata, 7 kata, 10 kata udah batal tuh. Karena sudah menafikan perbuatan sholat, sudah mencoreng begitulah keabsahan sholat. Karena terlalu banyak itu. Ya, terlalu banyak yang dimaafkan hanya sedikit. Kalau sedikit. Sedikit itu apa? 6 kata atau kurang itu sedikit. Kalau lebih dari itu berarti banyak. Nah, para fuqaha itu dapat dari mana 6 itu? Apakah dari dalil? Jawabannya tidak tentunya. Tidak ada kalau kita cari dalilnya. Lalu dari mana mengambilnya? Mengambilnya adalah dari uraf masyarakat. Uraf masyarakat itu kalau orang mengucapkan 6 kata atau kurang itu masih dianggap sedikit. Tapi kalau 7 kata lebih, nah itu sudah banyak ya. Demikian. Tabatulus salatu ada B-nya di sini. Bi fi'li thalathati af'alin bi udwin thaqilin mutawaliyatin bi alla yu'adda urfan kullun munqati'an amma qablahu sawa'un kana 'amidan aw nasiyan jahilan bi hurmatih. Nah, dalam masalah ini kapan bergerak itu dianggap membatalkan? Ini patokan gerakan yang membatalkan. Nah, mazhab Syafi'i itu yang paling ketat. Mazhab Syafi'i yang paling ketat. Seseorang dianggap batal sholatnya dengan 3 gerakan. 3 gerakan. Sehingga kalau kurang dari 3 gerakan nggak masalah. Kemudian 3 gerakan tadi, bi'udwin thaqil, dengan anggota tubuh yang berat. Seperti apa? Seperti tangan, ya, kepala, atau kaki, atau ya badannya. Itu anggota tubuh yang berat. Sehingga kalau anggota tubuh yang kecil, seperti jari jemari dia buat menggaruk ya, cuma jari jemari ini saja yang bergerak, maka tidak masalah. Termasuk gerakan hidung, gerakan mata, gerakan telinga, kalau memang bisa gerak telinganya. Atau gerakan jari jemari tanpa menggerakkan telapak. Itu tidak masuk dalam gerakan yang dimaksud dalam hal ini. Kemudian yang paling penting adalah mutawaliyah. Mutawaliyah itu apa? Berkesinambungan, berturut-turut. Berturut-turut itu apa maksudnya? Nah, ini mungkin terjemahnya kurang lengkap ya. Ini tidak saya jelaskan di sini. La yu'addu kullun munqati'an amma qablah. Ini penting. Patokan berkesinambungan itu apa? Gerakan pertama dengan gerakan kedua ya, itu dianggap masih bersambung, belum terputus. Masih dinisbatkan dengan gerakan yang pertama. Sehingga kalau terputus dengan jeda yang lama, sehingga apa? Gerakan kedua itu dianggap sebagai gerakan baru, bukan lanjutan dari gerakan sebelumnya, maka tidak membatalkan. Contohnya bagaimana? Ada orang bergerak 2 kali ketika berdiri. 2 kali berdiri. Ketika i'tidal, sami Allah liman hamidah, gerak lagi. Nah, kan sudah terpisah tuh jedanya. Sudah terpisah pada rukun yang lain bahkan di sini kan. Maka dalam hal ini hitungannya balik 0 lagi. Balik 0. Contohnya bagaimana? Tadi saya contohkan ketika berdiri gerak 2 kali. Ketika i'tidal dia gerak lagi itu hitungannya 1 lagi. Nah, kemudian apa? Rokat berikutnya gerak lagi 2 kali. Apakah berlanjut hitungannya? Jawabannya tidak. Ulang lagi dari 0 hitungannya. Jadi setiap ada jeda maka balik ke 0 lagi hitungannya. Oleh karena itu di antara solusi kalau kita ingin mengisi soft yang ada di depan kita dan ingin lebih dari dua langkah, ingin lebih dari 2 langkah atau ingin 3 langkah atau lebih, maka solusinya kita berdiri sejenak dulu. Kita 2 langkah, berhenti sejenak. Sampai dianggap gerakan berikutnya itu terpisah dari sebelumnya. Baru gerak lagi, 2 langkah lagi misalkan. Kalau kita bergerak 4 langkah ngisi soft, itu bisa batal sholatnya. Bisa batal. Di mazhab Syafi'i tentunya. Karena patokan banyak itu 3 dalam hal ini. 3 itu sudah dianggap banyak ya kan. Aqallul jam'i itu berapa dalam bahasa Arab? 3. Ya kan 3 gerakan itu sudah dianggap banyak. Para ulama itu sebenarnya sepakat bahwasanya gerakan banyak
perkataan banyak itu membatalkan sholat. Cuma mereka khilaf dalam permasalahan berapa sih patokan banyak itu. Nah, mazhab Hambali misalkan itu nggak pakai hitungan jumlah. Dobit di mazhab Hambali ya. Sekali lagi dobit itu memang seperti ini adanya. Setiap mazhab itu beda-beda. Beda dengan kaidah fikih. Kalau kaidah fikih itu biasanya setiap mazhab itu sama. Seperti niat itu satu amalan itu kan sepakat seluruh ulama. Nah, cuma dobit itu kadang berbeda-beda. Seperti masalah ini. Banyak di mazhab Syafi'i adalah dengan jumlah 3. Adapun di mazhab Hambali patokannya adalah urf masyarakat. Ketika menganggap gerakan itu menafikan sholat, atau orang itu nggak dianggap sholat kalau bergerak terlalu banyak seperti itu. Berarti nggak diikat dengan jumlah ya. Bisa jadi gerakannya 6 kali, 7 kali, 8 kali, tergantung urf di masyarakat. Nah, oleh karena itu kita sering lihat orang-orang di Saudi, mereka kadang itu bergerak banyak sekali. Ya, mereka membenarkan sorban, kadang gerakan nggak perlu kadang. Nah, itu kalau di mazhab saya udah batal tuh. Mazhab Hambali memang patokannya adalah urf. Selama masyarakat menganggap orang itu masih sholat, dengan adanya gerakan itu maka masih dianggap sah. Tapi sekali lagi lebih hati-hati, dan ini juga termasuk bentuk kekhusyuan dalam sholat. Maka jangan banyak gerakan, kecuali memang dibutuhkan. Kecuali tadi untuk mengisi shaf dan sebagainya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya terkait waktu yang diharamkan. Ini kaidah yang merangkum pembahasan sholat yang diharamkan di waktu-waktu terlarang. Tahrumus sholatu allati la sababa laha aw sababuha mutaakhir anha fi ghairi harami Makkah ba'da ada'i subhi hatta yartafi asy-syamsu qadra rubhin wa 'inda al-istiwa'i hatta az-zawal wa ba'da ada'i al-'asri hatta taghrub asy-syamsu. Haram. Nah, ini kata kunci nih. Hukumnya haram. Yang akan disebutkan selanjutnya hukumnya haram. Haram sholat. Sholat apa yang diharamkan? Yang diharamkan tuh hanya 2 jenis sholat saja. Ini harus kita pahami. Hanya 2 jenis sholat saja. Yang pertama, sholat yang nggak punya sebab. Nggak punya sebab itu berarti apa? Sholat mutlak. Sholat mutlak. Apa itu sholat mutlak? Orang pengen sholat tanpa ada sebab, tanpa ada waktu sholat. Maksudnya apa? Ini bukan waktunya sholat, juga nggak ada sebab sholat tertentu. Pengen sholat aja pokoknya gitu. Maka nggak boleh di waktu-waktu ini, nggak boleh. Atau sholat yang datangnya, sebabnya itu datang terlambat. Datang setelahnya. Datang setelahnya. Contohnya apa? Sholat yang sebabnya itu datang setelahnya. Contohnya apa teman-teman? Contohnya misalkan sholat safar. Kan disunahkan sholat itu sebelum safar. Atau sholat istikharah. Istikharah itu kan minta petunjuk. Kapan minta petunjuknya? Sebelum sholat atau setelah sholat? Setelah sholat. Maka masuk dalam sebab yang datang setelahnya. Nah, ini nggak boleh di waktu-waktu ini. Kecuali di tanah haram, Mekah. Kalau di tanah haram Mekah, nggak apa-apa kita sholat apapun di sana. Kalimat Mekah menunjukkan kalau haram Madinah, nggak boleh. Nggak berlaku di sana. Ini hanya berlaku di haram Mekah. Dan hanya berlaku di tanah haram saja. Makkah itu nggak semuanya tanah haram. Ada tanah haram, ada tanah halal. Itu ada batas-batasnya itu. Kalau kita umrah itu ada batas halal, ada batas haram. Nah, kalau batas haram, kita boleh sholat apapun di sana, meskipun di waktu-waktu terlarang. Nah, waktu terlarang itu apa saja? Yang pertama setelah ini bukan setelah subuh ya, tapi setelah sholat, setelah melakukan. Lebih detail, setelah melakukan sholat subuh. Setelah melakukan sholat subuh. Berarti masing-masing orang beda nih. Masing-masing orang beda ini. Ada kalanya dia itu selesai sholat subuh jam 5. Ada yang selesai sholat subuh setengah 5. Maka masing-masing orang beda waktunya berarti. Tergantung kapan dia menyelesaikan sholatnya. Nah, setelah sholat subuh sampai kapan? Sampai matahari naik setinggi tombak. Itu jangan pula sholat mutlak. Jangan pula sholat istikharah. Berarti selain itu boleh. Nah, sekali lagi, pemahaman kita terhadap teks secara tersurat itu memudahkan kita untuk memahami makna-makna tersirat darinya. Jadi kan setiap teks matan, teks kitab itu punya makna tersurat, makna tekstualnya, ada makna kontekstualnya. Nah, makna kontekstual yang bisa kita pahami dari sini, ya, orang itu boleh melakukan sholat selain 2 ini. Misalkan apa? Mengkodok sholat.
mengkodok sholat itu tidak harus nunggu sampai matahari naik setinggi tombak, tidak. Kenapa demikian? Karena di waktu terlarang itu yang dilarang hanya dua jenis sholat saja, sholat mutlak sama sholat yang punya sebab, tapi sebabnya itu datang setelahnya, seperti sholat safar, sholat istikharah dan sebagainya. Sholat selain itu ya boleh-boleh saja. Sholat tahiyatul masjid pun boleh. Karena tahiyatul masjid itu kebalikannya malah, sebabnya itu duluan. Orang masuk masjid dulu baru sholat, ya kan? Berarti sebabnya duluan. Itu boleh. Ya. Jadi sholat sunnah itu ada yang sebabnya sebelumnya, ada yang sebabnya setelahnya. Yang sebabnya sebelumnya itu tadi seperti tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudhu. Itu kan orang wudhu dulu baru sholat. Itu boleh di waktu-waktu itu. Tapi kalau yang datang setelahnya itu yang tidak boleh. Nah, jelas ya, ini waktu pertama. Yang kedua, saat matahari di tengah langit hingga tergelincir. Yang kedua, tidak boleh juga. Dan setelah asar hingga tenggelam matahari. Setelah asar hingga tenggelam matahari. Maksudnya apa? Setelah pelaksanaan asar. Ini juga masing-masing orang beda. Setelah pelaksanaan asar hingga terbit, hingga tenggelam matahari, tidak boleh sholat safar, istikharah dan sebagainya. Baik. Masalah berikutnya, yajibu fi qiraatil Fatihah wal adhkaril wajibah an yusmi'a jami'a hurufiha law lam yakun mani. Ini penting sekali, terutama bagi awam. Ketika mereka membaca Al-Fatihah atau zikir yang sifatnya rukun seperti tasyahud akhir. Seperti tasyahud akhir. Maka apa? Wajib memperdengarkan. Di sini apa? Memperdengarkan kepada dirinya sendiri maksudnya. Bukan ke orang lain. Seluruh huruf-hurufnya ke telinga, oh ini sudah ada, ke telinga sendiri. Jika tidak ada penghalang seperti orang itu tuli dan sebagainya, atau terlalu bising, itu tidak masuk. Nah, ini sering ditanyakan, Ustaz, bagaimana kalau ada orang hanya menggerakkan bibirnya saja, nggak kedengaran hurufnya, sah tidak sholatnya? Tidak sah, berdasarkan kaidah ini, atau berdasarkan dobit ini. Setiap zikir yang wajib, Al-Fatihah, tasyahud, takbiratul ihram, salam, itu wajib diucapkan, wajib diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Harus mendengar seluruh hurufnya. Kalau ada yang samar-samar sampai nggak bisa didengar, padahal itu kondisi normal, nah, maka belum dianggap membaca dan tidak sah. Karena Nabi SAW mewajibkan membaca. Membaca itu harus ada suara yang terucap dan terdengar. Kalau hanya bisik-bisik saja atau gerakan bibir tanpa ada ucapan yang terucap, tanpa ada suara yang terdengar, maka tidak dianggap membaca. Sekali lagi, ini bagi yang menganggap Al-Fatihah itu wajib di sholat jamaah. Kalau sholat sendiri, sholat jadi imam, itu para ulama sepakat wajib. Tapi kalau jadi imam, itu ada khilaf. Kalau jadi imam, itu ada khilaf. Yang cukup kuat di kalangan para ulama, apakah jadi makmum, maaf ya, apakah dia wajib baca atau tidak. Di mazhab Syafi'i itu wajib baca. Di mazhab Ahmad, mazhab Imam Malik, itu tidak mewajibkannya. Di makmum, itu sudah ditanggung imam bacaannya. Itu ada khilaf, jadi itu ranah khilaf. Tapi kalau pada orang yang sholat sendiri atau orang yang menjadi imam, nah, maka harus diperdengarkan tuh bacaannya. Diperdengarkan. Itu patokan sir. Patokan sir itu apa? Sir itu lirih. Hanya memperdengarkan bacaan kepada dirinya sendiri. Berikutnya, man lahana fi qiraatil Fatihah wal adhkar al wajibah batalat salatuhu in ghayyara al ma'na wa 'alima wa ta'ammada. Wa illa fa qira'atuhu litilkal kalimah fayabni 'alaiha in qasura al fasl. Ini terkait orang yang terjatuh pada kesalahan dalam Al-Fatihah atau pada zikir-zikir yang wajib seperti tasyahud tadi ya. Maka apakah itu membatalkan sholatnya? Jawabannya dirinci dulu. Merubah makna enggak kesalahannya? Kalau kesalahannya itu merubah makna, tentunya ya butuh ilmu juga ya. Kalau dia nggak tahu merubah makna atau tidak, ya amannya mungkin diulang saja itu bacaannya. Diulang bacaannya. Bukan dari awal ayat, tapi dari ayat itu saja. Ya, misalkan dia lupa membaca tasydid. Nah, kalau tasydid jelas tuh. Kalau tasydid itu memang wajib diulang kalau dia lupa. Ada orang rakaat kedua atau rakaat ketiga membaca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, dia sadar, ini kan kurang tasydid ya.
Apakah wajib diulang dari awal? Itu dijelaskan di sini. Nah, kalau dia tahu dan sengaja itu nggak ada khilaf, batal pokoknya. Dia sengaja ngucapin Al-Fatihah dengan keliru. Sengaja ngucapin zikir tasyahud dengan keliru. Itu batal. Langsung. Tapi ini jarang. Biasanya orang itu lupa. Atau sabekul lisan. Kepleset gitu ya. Itu sangat sering terjadi bahkan di Al-Fatihah sekalipun. Maka masuk dalam perincian ini. Ya, tidak sengaja. Maka bagaimana? Bacaan kata tersebut tidak sah. Dan wajib diulang segera. Ya, wajib diulang segera. Ini inko surah al-faslu ini belum saya terjemah. Maksudnya jika jedanya singkat. Misalkan apa? Dia baca iya karena abu dua iya karena saya ini kan kurang tasjid ya. Nah, yang seperti ini nggak wajib ulang dari awal. Langsung saja diulang. Iya karena abu dua iya karena saya diulang saja. Jadi bacaan yang keliru. Jadi bacaan yang keliru. Termasuk kalau kita baca al-ikhlas. Baca al-ikhlas atau baca alam taro kaifa, baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin, keliru di tengah ayat, kepleset, jangan diulang dari awal. Walaupun boleh-boleh saja sih dari awal. Tapi uh, yang diminta dalam hal ini adalah dia mengulang dari ayat yang keliru. Sebagaimana dalam Al-Fatihah tadi. Kemudian kullu jalsatin yaqubuha salam as-sunnatu fiha tawarruk wa illa fal iftirash. Ini kaidah penting dalam menghukumi jenis-jenis sujud dalam salat. Ini kaidah yang menghimpun seluruh permasalahan dalam masalah duduk, tawarruk ataupun iftirash. Kapan kita iftirash? Kapan tawarruk? Kaidahnya seperti ini. Setiap duduk yang setelahnya itu salam, maka disunahkan dilakukan dengan tawarruk. Ya, sekali lagi. Duduk yang setelahnya itu salam, maka tawarruk. Tapi kalau setelahnya itu enggak salam, maka iftirash. Coba, dari kaidah ini, kalau saya tasyahud akhir, setelahnya mau sujud sahwi. Setelahnya mau sujud sahwi, ini saya jadi imam. Rakaat terakhir, tasyahud akhir, mau salah, saya mau sujud sahwi. Apakah saya tawarruk atau iftirash? Jawabannya apa? Iftirash. Karena saya belum mau salam. Walaupun itu rakaat terakhir, walaupun itu tasyahud akhir. Termasuk makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk rakaat terakhir, imamnya tawarruk, dia iftirash atau tawarruk? Dia iftirash. Karena dia masih mau berdiri lagi. Masih mau berdiri lagi. Itu diantara kaidah yang menghimpun masalah tawarruk atau iftirash. Al-jalsah allati yaqubuha salamun fasunnatu fiha tawarruk. Wa illa itu maksudnya wa illam yaqubuhu salam. Yang setelahnya itu nggak mau salam, setelahnya itu masih mau berdiri lagi, atau setelahnya mau sujud sahwi, maka sunnahnya tetap iftirash. Apakah ada khilaf? Ya tentunya ada khilaf. Tapi yang saya sebutkan ini dari kitab Muqaddimah Hadramiyah. Ini penting terkait kaidah berikutnya atau dobit berikutnya. Wa in saha bitarkit tertib. Kalimat saha itu kan artinya lupa nih. Sengaja sholat gak tertib, sholat gak urut. Atau melalaikan salah satu rukun. Ini kan lupa. Kalau sengaja berarti batal langsung. Kalimat ini atau perincian ini ketika lupa. Lupa apa? Lupa melakukan urutan. Meninggalkan urutan sholat. Contohnya apa misalkan? Dia sujud tanpa iktidal dulu. Mungkin nggak terjadi ya, mungkin saja itu. Dia belum rukuk, belum iktidal langsung sujud. Apalagi kalau kebiasaannya ketika iktidal itu sedekap. Habis selesai baca surat langsung ya sujud. Nah, dia lupa itu nggak rukuk, nggak iktidal. Lalu bagaimana status sholatnya? Tetap sah, tetap sah. Cuma kita lihat perinciannya setelah ini. Karena dia nggak sengaja, dia lupa. Nah, sekarang dilihat, teringat bagian yang terlewat. Ketika sujud ingat. Atau ketika berdiri ingat. Nah, kita lihat. Maka gerakan yang dilakukan setelah bagian yang terlewat tadi dianggap sia-sia, lagun. Nah, ini harus digarisbawahi ini. Yang dia lakukan setelah gerakan yang lupa tadi itu nggak sah. Jadi gini, saya beri gambaran ya. Lebih jelas. Ada orang itu berdiri. Rakaat pertama. Rakaat 1. Jatuh, dia kan berdiri.
Kemudian apa? Dia itu langsung sujud. Di sini rukuk itu X dilakukan, i'tidal itu juga ternyata ditinggalkan dan langsung sujud. Ya, mungkin saja ini terjadi ya, mungkin saja. Sujud dan apa? Dia berdiri. Ini sujudnya 2 kali kan ya? Sujud, duduk, sujud. Nah, kita lihat di sini, gerakan yang dilakukan setelah bagian yang terlewat itu sia-sia. Maksudnya ini dianggap sia-sia ini. Sujudnya, duduknya, itu nggak dianggap. Kenapa? Dia belum rukuk, dia belum i'tidal. Sedangkan sujud itu harus dilakukan setelah i'tidal. Duduk, ya, sujud sampai sujud ini nggak sah juga dua-duanya. Ya. Nah ini belum terterjemah sepertinya. Sini saya lanjutkan di sini. Fa'in tadzakara, apabila teringat sebelum dia melakukan yang semisalnya, maka dia atabihi wa illa tammat bih. Atabihi, atabihi wa illa tammat. Jadi maksudnya seperti ini. Maksudnya seperti ini. Kalau dia tadi ketika dia kan lupa rukuk, ya, lupa i'tidal. Kita lihat ingatnya kapan? Kalau ingatnya sebelum sampai pada gerakan rukuk atau gerakan sujud, gerakan i'tidal di rakaat kedua. Ini kan rakaat kedua di sini. Ini rakaat kedua ya. Rakaat dua ini, sudah rakaat dua. Berdiri, ini rukuk. Nah, kalau dia ingat sebelum sampai pada rukuk di sini, ingatnya misalkan apa? Ingatnya ketika duduk di antara dua sujud. Dia ingat, loh tadi saya kan belum i'tidal ya. Ini kan belum i'tidal tadi. Maka apa solusinya? Dia langsung balik berdiri lagi untuk rukuk dan i'tidal. Nanti mengulangi sujudnya lagi, mengulangi duduknya lagi. Tapi kalau ingatnya ketika sudah di rakaat berikutnya, ketika sudah rukuk, maka sudah seluruhnya ini enggak dianggap. Ini saya hapus semuanya, saya delete. Ya, seakan-akan dia pada rakaat yang baru ini. Ya, mengulangi rakaat lagi. Berarti apa? Rakaat pertama tadi tidak dianggap. Ini saya hapus. Rakaat pertama tadi apa? Tidak dianggap. Kenapa? Rakaat pertama tadi ada rukun yang terlupa. Baru ingat di rakaat kedua, maka seakan-akan rakaat kedua menggantikan rakaat pertama. Ini praktekkan pada kasus-kasus lainnya, teman-teman. Misalkan apa? Lupa sujud. Lupa sujud. Ini saya ganti. Kalau tadi misalkan apa? Lupa sujud misalkan. Nah, lupa sujud. Lupanya di sini. Saya sujudnya hanya sekali. Sujudnya hanya sekali. Ingatnya ketika sudah sujud di rakaat berikutnya. Loh, tadi saya sujudnya sekali rakaat pertama. Maka apa? Rakaat kedua seakan-akan mengganti rakaat pertama. Nah itu. Tapi kalau dia ingatnya ketika berdiri, dia sujudnya hanya sekali tuh. Ketika berdiri rakaat kedua, ingat dia belum sujud kedua. Maka langsung turun. Langsung turun untuk duduk dulu tentunya, duduk di antara dua sujud, baru sujud, baru berdiri lagi. Nah, kalau dia melakukan itu, maka rakaat yang ketika dia berdiri tadi itu sudah dianggap rakaat kedua. Sudah dianggap rakaat kedua. Nah, ini semoga bisa dipahami. Ini penting sekali terutama bagi imam. Kita lanjutkan lagi beberapa kaidah. Fa'in tayakkana tarka ruknin ghairin niyati wa takbir at-taharrumi ba'da salami bana ala salatihi in qarubal faslu wa lam ya'ti bimunafin. Baik, jika yakin meninggalkan satu rukun selain takbir dan selain niat dan takbir ya, selain niat dan takbiratul ihram. Ingat setelah salam. Kalau tadi kan sebelum salam, ini setelah salam. Nah, maka apakah boleh dia melanjutkan sholatnya? Jawabannya boleh, dia melanjutkan sholatnya. Dia meninggalkan satu rukun, di rakaat berapapun lah. Misalkan apa? Dia ingat tadi lupa baca Fatihah di rakaat pertama. Atau dia lupa sujud di rakaat ketiga. Jadi sekali lagi ini rukun ya, kalau meninggalkan sunnah, tidak apa-apa. Ini meninggalkan rukun. Dia lupa tadi baca Al-Fatihah pada rakaat pertama. Maka dia, kita lihat nih, kalau jedanya itu masih singkat, maka dia cukup meneruskan sholatnya. Dia cukup melanjutkan satu rakaat,
nanti sujud sahwi. Kalau selama belum melakukan pembatal sholat tentunya. Selama belum melakukan pembatal sholat. Contohnya misalkan belum makan minum atau belum berhadas. Berhadas. Adapun kalau membelakangi kiblat atau bicara, tidak apa-apa. Itu tidak masuk dalam kasus ini. Yang dianggap membatalkan kalau berhadas atau terkena najis atau dia makan minum. Tapi kalau gerakan yang banyak termasuk berbicara tidak. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Dzul Yadain. Ketika Nabi SAW sholat hanya 2 rakaat saja pada sholat zuhur. Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, ya atuk sorus sholat diamal. Apakah sholat ini dikosor wahai Rasulullah? Nabi menjawab tidak. Maka Dzul Yadain menyebutkan kita hanya sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang lainnya dan membenarkannya. Lalu beliau meneruskan 2 rakaat saja. Kita lihat itu ada percakapan dan beliau membelakangi kiblat, tapi tidak memutus sholat. Artinya Nabi langsung melanjutkan 2 rakaat, nggak ngulang dari awal. Nah, yang ngulang dari awal itu keliru. Itu sering saya jumpai di Jakarta dahulu. Ada yang cuma sholat 3 rakaat, lupa 1 rakaat gitu ya. Bukan hanya lupa rukun, lupa 1 rakaat. Sebenarnya kalau dia paham fikih harusnya cukup ngulang 1 rakaat, bukan malah ngulang dari awal. Itu saya sering jumpai ngulang 4 rakaat. Padahal ini yang jadi imam masjid ini seorang khatib dai atau seorang dai ya. Ya maka husnuzon kita ya mungkin belum paham dalam bab ini, menganggap kalau misalnya kurang 1 rakaat maka batal sholatnya, padahal tidak batal, cuma tinggal menyempurnakan saja karena dia tidak sengaja. Sekali lagi, bila ini jedanya singkat, kalau jedanya lama maka harus ulang dari awal. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, jeda lama singkat itu dari mana? Dari sini. Ukuran lama atau tidak itu adalah kalau waktu antara ingat, ya, antara dia salam dengan ingat dia meninggalkan rukun tadi, itu adalah waktu yang ini jeda yang singkat ya. Yang jeda singkat ukurannya tidak lebih ya, tidak lebih untuk melakukan 2 rakaat yang ringan. Allah yasa rakaataini bi akhafi mungkin. Jadi jeda yang singkat itu kalau tidak cukup untuk sholat 2 rakaat, tidak cukup ya. Singkatnya ukuran atau jeda singkat ukurannya adalah saat tidak cukup untuk melaksanakan 2 rakaat ringan. Berapa 2 rakaat ringan itu? Ya sekitar 2 menit. Kalau jedanya 5 menit ke atas, maka sudah wajib diulang dari awal. Tapi kalau jedanya baru 1 menit, baru cuma bicara sejenak, maka cukup mengulang 1 rakaat saja atau 2 rakaat, tergantung dia itu lupa berapa rakaat gitu ya, atau lupa rukunnya di berapa rakaat. Misalkan apa, rakaat ketiga 4 lupa baca Fatihah semuanya, maka wajib ngulang 2 rakaat berarti. Kenapa? Karena nggak baca Fatihah di 2 rukun atau di 2 rakaat. Permasalahan terakhir mungkin yang akan kita bahas di sini, kapan orang itu disunahkan sujud sahwi? Sujud sahwi disunahkan pada beberapa kondisi berikut. Yang pertama, meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad itu kalau di Syafi'iyah, kunut dan tasyahud awal. Itu sunnah yang ditekankan dan mirip dengan rukun ya. Karena dirutinkan oleh baginda Nabi SAW. Sehingga kalau lupa, itu sunnah untuk sujud sahwi sebelum salam. Atau memindahkan, melakukan rukun qauli, membaca rukun qauli bukan pada tempatnya. Membaca Al-Fatihah pada tasyahud. Nah, itu nggak batal, cuma nanti sujud sahwi. Atau membaca tasyahud pada berdiri, yaitu kan kalau ngelantur sering terjadi itu. Baca Fatihah ketika berdiri. Baca Fatihah ketika duduk. Nah, itu dia sunahnya sujud sahwi nantinya. Atau menambah rukun yang sengajanya itu membatalkan, tapi kalau nggak sengaja nggak batal. Contohnya apa? Dia sujud, ya, dia sujud atau ziyadatu fi'lin yubtilu amduhu faqat. Contohnya apa misalkan? Contohnya misalkan dia menambah gerakan sholat, menambah rakaat kelima, dalam keadaan tidak sengaja, batal tidak? Tidak. Sehingga kalau ada imam yang sholat 5 rakaat, itu batal nggak sholatnya imam? Jawabannya tidak. Andaikan seluruh jamaah nggak ada yang ingat, misalkan apa? Dalam satu waktu
imam dan makmum lupa sama-sama, tidak ada yang ingat. Sholatnya 5 rakaat. Dan mereka nggak sujud sahwi juga. Apakah batal sholatnya? Tidak. Sholatnya tidak batal. Tapi kalau ingat, sebelum salam, ingat, maka sunnah sujud sahwi. Tapi kalau sudah selesai salam, ya sudah, nggak ada kewajiban apa-apa. Baru ingat setelah salam. Loh, Ustaz, tadi 5 rakaat ya? Semuanya pada iya, ya sudah. Karena sudah berlalu, dan semuanya pada lupa, ya sudah. Tetap sah sholatnya. Tidak perlu diulang lagi. Walaupun 5 rakaat sholatnya. Kemudian wasyakku fitarki atau wasyakki fitarki ba'udin. Dia lupa atau ragu-ragu apakah dia meninggalkan sebuah sunnah abad atau tidak. Lupa apakah tadi kunut atau tidak. Lupa apakah dia tadi membaca sholawat atau tidak ketika kunut. Nah, maka sunnah untuk sujud sahwi. Atau iqa'u fi'lin ma taraddud fi ziyadati. Ini contohnya kalau ada orang sujud, dia ragu-ragu apakah ini sujud tambahan atau tidak. Kan kalau orang itu ragu-ragu sujudnya baru sekali atau 2 kali, dia akan mengambil 1 kali nih. Yang paling dia yakini. Andai kan ternyata dia baru ingat, loh tadi kayaknya saya itu keliru. Saya itu sujudnya sudah 3 kali. Dia ingatnya sebelum salam. Maka sunnah sujud sahwi nanti. Sunnah sujud sahwi. Saya ulangi lagi, kasus yang terakhir ini, melakukan gerakan dalam keadaan ragu apakah tambahan atau bukan. Maksudnya kayak gini, kalau ada orang sholat, ragu-ragu, sudah sujud 1 kali atau 2 kali, yang diambil apa? Yang diambil yang paling sedikit, dia baru sujud 1 kali. Maka bagaimana? Dia wajib sujud lagi. Meskipun itu bisa jadi sujud ketiga. Bisa jadi itu sujud tambahan. Tapi dia telah melakukan yang Allah wajibkan kepadanya. Dia melakukan yang dia yakini benar. Tapi nanti di akhir sunnah sujud sahwi. Tayyib, tidak wajib. Termasuk berlaku ketika dia rakaat ketiga. Lupa. Dia lupa apakah ini rakaat ketiga atau keempat ya? 3 atau 4 ya, lupa. Yang wajib bagi dia adalah mengambil yang paling sedikit, 3. Dia menambah 1 lagi. Walaupun bisa jadi tambahan keempat tadi itu tambahan yang rakaat kelima bisa jadi. Bisa jadi dia sudah sholat 4 rakaat. Tapi karena dia ragu-ragu, akhirnya dia nambah lagi. Nah, baik. Mungkin cukup saudara sekalian. Ini sholat jamaah. Semoga kita bisa bahas pada kesempatan yang lain. Dan mungkin akan saya kirimkan dalam bentuk penjelasan saja. Jadi nanti ini kan bentuknya masih matan ya, istilahnya ya. Masih matan dawabit fikih ya. Nanti akan saya beri penjelasan lebih. Terutama masalah dalilnya juga. Agar nanti bisa dibaca lebih lanjut nanti insya Allah. Baik. Pertanyaan yang masuk dari Sandi Paris ini, ketika lupa rakaat dan sudah terlanjur salam, seperti Raudhulain yang disampaikan, karena cara dia melanjutkan, caranya dia takbir lagi. Dan setelah ingat dan dia ingin melanjutkan, apakah masih boleh bicara untuk memberitahu mau? Boleh. Karena bicara di sini dianggap pengecualian. Yang dianggap membatalkan atau memutus sholat tadi ya, kalau dia berhadas. Kalau sekedar bicara mengingatkan jamaah, itu tidak apa-apa. Meninggalkan jamaah tidak apa-apa. Berbicara dengan jamaah tidak masalah, mengingatkan jamaah. Apalagi seorang imam, dia lupa, bicarakan saja dengan jamaah, tidak apa-apa. Tinggal mengulangi 2 rakaat. Misalkan dia lupa 2 rakaat. Atau lupa 1 rakaat, dia ulangi 1 rakaat. Kalau belum sampai rakaat berikutnya, dia tidak kembali ke posisi yang lupa, tapi langsung batal sholatnya. Ya batal, karena dia kurang 1 rakaat, bukan batal, dia dianggap kurang 1 rakaat berarti. Dia dianggap kurang 1 rakaat. Dia tidak kembali ke posisi yang lupa, tapi langsung langsung membatal, langsung itu keliru. Yang dilakukan keliru. Dia harusnya kembali lagi. Kewajibannya adalah kembali lagi. Tidak meneruskan sholatnya, tapi dia kembali lagi. Jadi tadi kalau dia lupa dalam kondisi sujud, dia lupa belum rukuk, dia wajib kembali rukuk. Ya. Karena apa? Karena perbuatan yang dilakukan itu perbuatan sia-sia. Dia melakukan sujud dalam keadaan belum rukuk, itu tidak boleh. Itu hukumnya terlarang. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun tertib. Meninggalkan rukun apa? Tertib nih. Meninggalkan rukun tertib. Sehingga apa? Dia wajib kembali lagi. Kalau ingat ya. Kalau ingatnya sebelum sampai pada kondisi yang dia lupa. Saya contohkan tadi kan ketika dia kondisi, kita anggap lupa sujud. Ada orang lupa sujud. Sujudnya baru sekali. Lupa ingatnya ketika sudah berdiri.
Boleh nggak dia terusin dengan menganggap tak terusin dia sholatnya, tinggal nambah satu, itu keliru. Kenapa? Karena dia sama saja melakukan perbuatan yang sujud dan sebagainya dalam keadaan belum melakukan rukun sebelumnya. Tidak boleh. Kalau sholat duha boleh sampai waktu zuhur atau sampai waktu larangan. Ya, sampai waktu zuhur. Sampai waktu zuhur. Andai kan jatuh di waktu larangan tidak apa-apa. Andai kan jatuh di waktu larangan tidak apa-apa. Apalagi dia tidak menyengaja untuk menjatuhkan sholat di waktu itu. Karena sholat duha termasuk waktu yang memiliki waktu. Sholat yang memiliki waktu tertentu. Dan juga dikecualikan pada sholat Jumat, pada waktu Jumat itu boleh sholat di waktu terlarang ya, di hari Jumat. Karena memang Nabi menganjurkan untuk memperbanyak sholat di waktu sebelum imam naik ke atas mimbar. Itu kan bisa jadi jatuh di waktu terlarang, itu tidak masalah. Sholat adzan baru berkumandang pada lafaz takbir pertama hanya untuk pulang lebih cepat atau mengajar waktu ganjil genap, apakah diperbolehkan? Jika sholat pada adzan baru berkumandang boleh, jawabannya boleh. Karena sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Dan insya Allah dia mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu. Meskipun lebih utama dia menjawab adzan dulu. Lebih utama demikian. Tapi kalau masuk waktu sholat langsung sholat tanpa mendengar adzan, tanpa mendengar adzan sampai selesai, tidak masalah. Batas isya sampai berapa? Batas isya di mazhab Syafi'i nanti juga akan dipelajari insya Allah di akademi. Jadi memang tidak saya sebutkan secara rinci. Sholat isya itu sampai datang waktu subuh. Itu pendapat yang paling kuat. Tidak ada jeda kosong antara waktu isya dengan waktu subuh. Sebagaimana pendapat Imam Ahmad yang mengatakan waktu isya itu sampai setengah malam. Sebagian riwayat menyebutkan sampai sepertiga malam pertama. Sampai sekitar jam 10. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah sampai waktu subuh. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana dengan tawaf yang dilakukan suci di antara dua haid? Bagus sekali pertanyaannya. Hukumnya tidak sah kalau ikut pendapat yang paling kuat di mazhab Syafi'i. Ada wanita ketika umroh haid nih. Ketika mau tawaf dia minum obat penghenti haid. Berhenti haidnya ternyata. Selesai tawaf ternyata keluar lagi darahnya. Sekali lagi rukun yang wajib suci dari haid itu hanyalah tawaf saja. Nah, kalau tawaf dilakukan di antara masa dua haid tadi, itu tidak sah tawafnya dan harus diulang umrohnya. Di pendapat Imam Syafi'i atau pendapat Syafi'i yang paling kuat. Pendapat kedua ini bisa menjadi solusi dan ini juga merupakan pendapatnya Imam Ahmad dan juga pendapatnya ya Syekhul Islam Ibnu Qudamah dan juga dirojakan oleh banyak sekali ulama kontemporer dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bahwasanya jeda antara dua haid hukumnya suci. Karena zahirnya nggak ada darah. Itu bisa diamalkan terutama bagi wanita yang sedang umroh ataupun sedang haji. Kalau dia mengamalkan pendapat tadi, wah itu sulit. Bisa jadi hajinya tidak sah itu. Harus ngulang tahun depan. Dan itu tentunya tidak mungkin sekarang ulang tahun depan. Ya. Tentang bismillah dalam Al-Fatihah jar atau sir di akhir 2 rakaat. Nah, ini pembahasannya panjang. Mungkin akan saya berikan tulisan tersendiri saja terkait khilaf dalam masalah itu. Kalau di mazhab Syafi'i memang kalau sholat jahriyah itu sunahnya dengan menjaharkan basmalah. Dengan menjaharkan basmalah selamanya. Ya, selamanya artinya tidak diselang-seling begitu. Di mazhab lainnya, di mazhab Ahmad misalkan, sunahnya malah tidak dijaharkan. Dan sekali lagi ada khilaf yang cukup kuat dalam masalah ini. Di antara yang menyebutkan cukup lengkap dari kalangan ahli tafsir itu adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim menyebutkan dengan walaupun tidak terlalu rinci tapi cukup lengkap membahas tentang masalah ini. Nanti coba dirujuk ke situ. Tafsir Ibnu Katsir di awal pembahasan atau coba nanti mungkin saya berikan faedah secara tulisan insyaallah. Harusnya tasyahud awal, tetapi imam sudah tegak. Lalu makmum ingatkan, imam kembali ke posisi tasyahud. Setelah itu imam melakukan sujud sahwi. Apakah seperti ini benar? Tetapi sudah tegak. Nah, kalau sudah tegak, itu harusnya tidak boleh kembali lagi. Kalau kembali lagi, imamnya itu batal kalau tahu hukumnya. Kalau tidak tahu, maka tidak apa-apa. Kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Ya, kalau tidak tahu, tidak apa-apa, kita tetap ikut saja. Karena kenapa? Kalau imam itu kalau tidak tahu hukumnya, dalam masalah itu tidak batal. Yang batal itu kalau dia duduk lagi dalam keadaan tahu itu tidak boleh.
Kalau dia sudah berada pada rukun berikutnya, sudah berdiri sempurna, itu sebenarnya tidak boleh duduk lagi tasyahud. Kalau sudah lupa tasyahud ya, sudah dalam keadaan berdiri, tidak boleh duduk lagi. Kalau duduk lagi bagaimana? Kalau lupa atau tidak sengaja, maka atau tidak tahu hukumnya, maka sholatnya tetap sah. Dan kita sebagai makmum, kita husnuzon saja. Kita husnuzon, imamnya memang tidak tahu hukumnya. Sehingga apa? Kita ikuti saja. Tapi kalau imamnya sudah hatam muqaddimah hadromiyah, imamnya sudah hatam pembahasan fikih secara lengkap, kok dia kembali lagi, wah ini kita ragu-ragu nih, gimana ini imamnya ini? Tidak tahu hukumnya atau apa ya? Bisa jadi lupa ya, bisa jadi lupa. Maka kita husnuzon saja dengan imam. Husnuzon saja, demikian. Baik, mungkin cukup sampai di sini asatidzah ya, mungkin di beberapa daerah sudah adzan. Sebenarnya ada 20 kaidah yang belum saya sebutkan di kitab ini. Mungkin insya Allah nanti akan saya kirimkan dalam bentuk file tulisan, agar mungkin nanti bisa diambil faidah secara tulisan saja. Karena waktu kita hanya 2 sesi saja. Dan sebenarnya kurang ya untuk membahas seluruh pembahasan ibadah, apalagi dari muqaddimah hadromiyah. Kecuali kalau kita membahas dari Safinatun Najah mungkin ringkas, tapi mungkin faidahnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau dari muqaddimah hadromiyah, itu memang pembahasan ibadah paling lengkap itu di kitab ini. Di kitab ini. Baik. Mungkin nanti sesi pertanyaan kita akan lanjutkan di grup insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis setelah salawat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.